Yo, selamat datang di channel Success Study. Di sini kita akan membahas banyak materi dari pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk kelas SMP dan SMA. Jadi buat kalian jangan lupa like, share, dan subscribe guys, karena kita bakal banyak menyajikan soal-soal yang akan sangat membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal yang ada di sekolah. Nah, dan jangan lupa juga follow page kita yang ada di Facebook ya. Untuk linknya bisa kalian lihat di description di bawah video ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi eksponen dan logaritma yang sering ditemukan di kelas 1 SMA dan kelas 3 SMA ya. Nah, kita akan belajar dulu mulai dari yang paling dasarnya, yaitu sifat-sifat eksponen ya. Jadi eksponen itu memiliki beberapa sifat yang bisa kita aplikasikan dalam mengerjakan soal-soal nantinya ya. Nah, untuk yang pertama, A pangkat M kita kalikan dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Contoh, 2 pangkat 8 dikali dengan 2 pangkat 2, hasilnya adalah 2 pangkat 10 ya. Jadi 8 tambah 2, 10. Sifat kedua, ini kebalikan dari sifat pertama. Yang pertama itu kali, yang di sini kita bagi. Contoh, yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu sama aja dengan A pangkat M kurang N. Pangkatnya kita kurangkan. Contohnya, 9 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2, itu sama hasilnya dengan, nah ini 9 sama 3 nya belum sama ya, jadi kita harus samain dulu 9 nya. Kita ubah bentuknya menjadi 3 pangkat 2 dipangkatin lagi dengan 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, di sini 3 pangkat 2 dengan 5 ini pangkatnya harus kita kalikan sesuai dengan sifatnya logaritma, sifat eksponen ya. Nanti kita tulis di sifat selanjutnya. Nah, kita dapat 3 pangkat 5 kali 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Jadi udah sama-sama 3. Kita dapat yang atas 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 2. Nah, pangkatnya kita kurangin, jadi tinggal 8 ya, 10 dikurangi 2. Nah, itu aja, gampang. Kita masuk ke sifat yang ketiga. A pangkat M dipangkatin lagi dengan N, itu pangkatnya harus kita kalikan ya. Kalau kita ingin hilangin kurungnya, pangkatnya kita kalikan A pangkat M kali N. Ya, seperti yang di contoh nomor 2 ya tadi. Nah, di sini kita ambil contoh lagi, 5 pangkat 6 dipangkatin lagi dengan 2, hasilnya adalah 5 pangkat 6 kita kalikan 2, yaitu 12. Keempat, AB kita pangkatin dengan M. Jika kita buka kurungnya, pangkatnya harus kita tulis di tiap variabelnya ya. Jadi A dipangkatin M dikali B dipangkatin M juga ya. Nah, ini bisa kita hilangkan.
ambil contoh. Misalnya 2x kita pangkatin dengan 3, itu sama dengan 2. 2 pangkat 3 kali x pangkat 3. Nah, ini dapat hasilnya 8x pangkat 3. Nah, ini kita udah dapat 4 sifat. Yang kelima, a pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan, mau 1.000.000, 100, 10.000, 3.000, jika dipangkatin dengan 0, itu hasilnya selalu 1 ya. Jadi berapapun angkanya, selalu hasilnya 1. Nah, sifat ke-6. A dipangkat minus M, itu kita bisa positifkan pangkatnya dengan menambah 1 per. Jadi sama dengan 1 per A pangkat M. Kita ambil contoh. 9 pangkat 2 itu sama dengan 1 pangkat 9 pangkat 2. Jadi 1 per 81 ya. Nah, kita masuk ke sifat terakhir ya. Yang ke-7. A pangkat M per M itu kita bisa buat bentuknya dalam bentuk akar ya. Jadi yang pangkat M atau pangkat di atasnya itu ditulis di dalam akar. Sedangkan pangkat yang bawahnya itu ditulis di luar akar. Jadi ini akar M dari A pangkat M ya. Kita ambil contoh. 5 pangkat 2 per 3 sama dengan 3 dari 5 pangkat 2. Dan 3 pangkat 3 dari 25. Nah, jadi semua bilangan yang berakar lebih bagus kita buat pangkatnya berbentuk pecahan ya. Jadi memudahkan kita mengurang atau menjumlahnya. Nah, kalau 7 pangkat setengah itu bisa kita tulis akar aja ya. Jadi 1 per 2-nya itu biasanya nggak ditulis 1 sama 2-nya. Jadi cukup akar 7 aja. Oke, ini aja sifatnya. Kita nanti masuk langsung ke soal-soal eksponen ya. Nah, kita masuk ke soal-soalnya ya. Misalnya soalnya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 2 dibagi 2 pangkat min 1 kali 3 pangkat min 4. Nah, ini berapa hasilnya? Kita lihat di sini yang sama itu adalah
angka 2 dengan 3. Jadi kita bisa membuat bentuknya berupa angka yang dipangkatin dari 2 dan 3 ya. Kita kurangkan karena dibagi ya. Jadi 2 pangkat 3 kurang min 1 dikali dengan 3 pangkat min 2 dikurang min 4 ya. Jadi kalau minnya itu berdekatan kita kasih tanda kurung ya. Oke. Nah, ini tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Jadi 3 min kali min jadi plus ya. Jadi 2 pangkat 4 min 2 min kali min jadi plus min 2 plus 4 ya, atau kita bisa balik jadi 4 kurang 2. 4 kurang 2 berapa? 2 ya. Nah, sekarang kita masukin angkanya ya. Jadi 3 dipangkatin dengan 2. Nah, ini udah yang paling sederhana. Jadi ini hasilnya ya. Kita coba soal yang lain lagi. X pangkat min 2 ya pangkat min 8 dibagi dengan A pangkat min 3 B pangkat min 5. Nah, di sini kita lihat angka bilangannya nggak ada yang sama ya, X, Y, A, B. Nah, jadi kita cuman sederhanakan aja pangkatnya atau kita hilangkan minnya. Ya, jadi X min 2 kita positifkan pangkatnya. Jadi 1 per X pangkat 2 dikali dengan Y. Y-nya kita positifkan juga, yaitu jadi Y pangkat 8. Kita bagi dengan A pangkat 3. 1 per A pangkat 3 dikali dengan 1 per B pangkat 5. Oke, semua udah positif. Nah, sekarang kita hilangkan 1 pernya semua yang di bawah. Nah, ingat cara pembagian fraction ya, pembagian dari bilangan pecahan ya. Jadi 1 dibagi 1 per 2 itu sama dengan 1 kali dibalik ya pecahannya, jadi 2 per 1. Jadi tinggal kita tulis A pangkat 3 kali B pangkat 5 dibagi 1 ya, dibalik cara penulisannya. Nah, jadi posisinya yang atas itu AB sama pangkat 5. Nah, untuk yang soal nomor 3 ya. Nah, di sini kita lihat ada 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 8X min 1. Kita cari berapa nilai X-nya. Nah, kita lihat di sini. Kita ubah dulu jadi bentuk paling sederhana angkanya ya. Jadi 4 itu kelipatan dari 2. Jadi 2 pangkat 2 pangkatkan X tambah 1 sama dengan 8 juga kelipatan 2, yaitu 2 pangkat 3 X pangkat X min 1. Terus kita bisa bentuk pangkatnya jadi kali ya. Ingat sifat yang tadi. Jadi tinggal kita kalikan ke dalam, dapat 2 pangkat 2X tambah 2 sama dengan 2 pangkat 3X kurang 3. Hasilnya jadi disamain angka dengan angka, variabel dengan variabel ya. Jadi tinggal 1 tambah 3. Ini kalau pindah posisi jadi positif berubah jadi negatif, negatif jadi positif. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 3X kurang 2X. Jadi X itu sama dengan 4. Oke.
Untuk soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal penggabungan antara X dengan Y dan bentuk akarnya. Nah, diketahui juga di sini X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 27. Yang ditanyakan itu tentukan nilai dari persamaan di atas itu ya. Berapa hasilnya setelah X dan Y-nya dimasukkan. Jadi kita sederhanakan dulu. Nah, kita tulis lagi soalnya di bawah. Dan bentuk akarnya kita buat jadi bentuk pangkat pecahan ya. Ini 7 kali X pangkat ini 3 per 2 kali dengan Y pangkat 5 per 6 dibagi X min 2 kali X pangkat 5 per 4 kali min 6 Y min setengah. Nah, di sini kita lihat ada X min 3 per 2 sama X min 2. Ini boleh kita coret ya. Tapi yang dikurungnya masih belum kita coret dulu. Jadi kita coret satu-satu dulu. Jadi min 3 per 2 dikurang, ingat dibagi tandanya pangkatnya harus dikurang ya. Jadi min 3 per 2 kurang 2. Jadi dapat 3 per 2 tambah 2. Samain penyebutnya dapat 4 per 2. Jadi hasilnya 1 per 2. Nah, di sini ada X sama Y. Kita bisa coret masing-masing ya. X dulu, setengah dengan 5 per 4. Jadi setengah, karena bagi, kurang lah ya. Dikurang ya, jadi setengah, kita sama itu nyebut. Dapat 2 per 4 kurang 5 per 4. Sama dengan berapa? Ya, min 3 per 4. Oke. Kita masukin 7 kali X pangkat min 3 per 4 kali Y nah Y-nya ini juga kita sederhanain pangkatnya dengan cara dikurang ya. Atas 5 per 6 dikurangi dengan min per 3. Min kali min jadi plus. Sama kita sederhanain samain penyebutnya ya. Dapat 7 per 6. Min 6 yang di bawahnya nggak berubah ya, jadi harus ditulis. Nah, kita udah dapat pangkat X dengan Y-nya yang udah paling sederhana. Sekarang kita masukin nilai X dengan Y-nya. Bukan, kita ini dulu juga ya, kita positifin. Karena biar lebih gampang ya, kalau pangkat ini negatif itu lebih susah.
Nah, karena udah semua positif, tinggal masukin aja. Ini 27, jadi 27 pangkat 7 per 6. X-nya 4, pangkat 3 per 4. Nah, di sini 7 per 6 sama 3 per 4 ya. Ini 7 per 6 itu bisa kita buat lebih sederhana lagi ya. Jadi 27 pangkat 6 per 6. Tambah, kali ya. Kali 27 pangkat 1 per 6 ya. Itu dijumlahkan 6 per 6 tambah 1 per 6 itu 7 per 6 ya. 6 bagi 6 itu 1. Jadi kita bisa hilangin pangkat 6 per 6. Nah, dibagi dengan 6, 2, pangkat 2 kali 3 per 4. Nah, di sini kan 2 pangkat 3 per 4. Bisa kita sederhanakan ya nanti. 2 dengan 4 ini ya. Nah, untuk 27-nya lebih enak kita tulis 3 pangkat 3 pangkat per 6 aja ya. Kenapa? Soalnya nanti bisa kita coret 3 dengan 6-nya. Kita kalikan dulu 7 kali 27 ya. 234. Nah, di sini bisa kita pecah lagi 6 per 4-nya. Jadi 2 pangkat 4 per 4 kali 2 pangkat 2 per 4. Kenapa? 4 tambah 2, 6. Jadi kan sama ya, 6 per 4. Kenapa dibuat 2 pangkat 4 per 4? Supaya nanti hasilnya 2 pangkat 1. 3 pangkat setengah. Ingat itu bisa ditulis akar 3 ya. Nah, saya dapat 234 akar 3 per min 12 akar 2. Kita perlu rasionalkan dulu ya, supaya nggak ada akar di bagian bawah. Jadi akar itu nggak boleh ada di bawah ya. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Ingat, bilangan akar yang sama jika dikalikan, tinggal angka di dalamnya aja hasilnya ya. Nah, kita lihat ini angka yang masih besar ya. Coba kita sederhanakan dulu. Tadi 2, 3, 4 itu kan dari angka 7 kali
27 ya. Nah, itu kali 27 kan. Jadi kita buat dulu aja 27 kali 7 akar 6 bagi 24. 8 akar kali 3 dulu aja ya. Soalnya biar bisa dicoret. Nah, 3 sama-sama coret 27 bagi 39. Baru kita kalikan 63 akar 6 per 8. Oke? Kita udah dapat jawabannya. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya ya. Jadi caranya ini agak panjang ya. Tapi sebenarnya enggak susah, cuman penyederhanaannya aja yang buat jadi panjang. Jadi bisa kita buat lebih simpel lagi nanti kalau misalnya nggak ditulis semuanya secara terperincinya ya. Nah, kita coba ke soal nomor 5. Dan sini ada pangkat berupa X ya. Jadi 3 pangkat 2X tambah 1 kurang 28 kali 3 pangkat X tambah 9. Kita lihat di sini ada yang sama, itu 3 pangkat X-nya. Nah, ini kita bisa buat bentuk ke persamaan kuadrat nantinya. Jadi 3 pangkat 2X plus 1 itu bisa kita jabarin 3 pangkat 2X kali 3 pangkat 1. 3 pangkat X lagi itu bisa kita buat bentuknya jadi 3X dikuadratin. Ini udah sama ya, X, 3X, 3X. Nah, kita buat permisalan. Kita buat 3 pangkat X itu sama dengan P. Jadi boleh apa aja variabelnya. Jadi hitungan 3X kuadrat, 3X dikuadratin, kita tulis P dikuadratin. Ada 3-nya, ingat ya, soalnya kan kali 3 pangkat 1 ya. Nah, kurang 28 P tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat, jadi kita perlu faktorkan. Untuk memfaktorkan, ingat lagi pelajaran tentang faktor ya. Yaitu ada 2 cara. Kita di sini coba yang pakai rumus. Jadi ini kalau pakai rumus untuk yang ada angka di depan variabel kuadratnya ya. Misalnya kayak X kuadrat, di depannya ada angka 2, angka 3, atau angka 5. Kita bisa gunakan rumus ini. Atau nggak pakai rumus juga bisa kalau langsung ditebak angkanya ya. Nah, ini buat yang pakai rumus ada beberapa ketentuannya. Pertama, kita ingat dulu bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, si A-nya itu yang ada di depan X ya, X kuadrat. Jadi yang di rumus itu kan bentuk faktornya AX. Nah, itu yang dipakai di depan X kuadrat. Kalau di sini depan P kuadrat. Jadi kita tulis 3P dengan 3P per 3. Nah, syarat ketentuannya, cari 2 bilangan. Jika kita kalikan di 2 bilangan itu, jika kita kalikan, hasilnya harus sama dengan A kali C. Ujung kali ujung ya. Lihat di bentuk umumnya itu ya, A dengan C. Nah, jika dijumlah, harus sama dengan B. Yang tengah, nilai tengah. Nah, kita dapat tadi bentuk persamaannya itu 3P kuadrat kurang 28P tambah 9. Itu A, B, C-nya. Nah, dari bilangan jika dikali, harus sama dengan A kali C berapa dirinya? 3 kali 9 ya. Ini sama dengan 27.
Kalau kita jumlahkan angka bilangannya itu harus sama dengan B. B berapa itu? Min 28 ya. Jadi jangan lupa minusnya ya. Nah, sekarang kita cari dulu bentuk perkalian yang hasilnya 27. Kalau jadi angka 1 dulu, 1 kali 27, 3 kali 9. Kalau 1 dengan 27 kita jumlahin hasilnya 28. 3 dengan 9 hasilnya 12. Sama ya. Nah, min 1 kali min 27 hasilnya 27 juga ya. Min kali min. Nah, min 1 min 27. Hutang 1, hutang 27. Jadi hutangnya 28. Nah, ini sesuai. Jadi kita ambil ini ya. Jadi bilangannya itu adalah min 1 dan min 27. Oke, dapat ya bilangannya. Nah, tinggal kita masukin ke bentuk tadi, bentuk faktornya itu. 3P min 1, 3P min 27. Nah, ini bisa kita sederhanain ya, dibagi 3. Salah satu sisi aja ya. Jadi pilih sisi yang bisa dibagi. Jadi 3P min 1 tetap di sebelah kanan aja yang kita ubah. 3P bagi 3, oke. Min 27 bagi 3 itu min 9, sama dengan 0. 3P min 1 sama dengan 0. P sama dengan 1 dibagi 3 ya. P kurang 9 sama dengan 0. P sama dengan 9. Oke, kita dapat P1 sama P2 nya. Kita kembalikan lagi P ke bentuk awal, yaitu sama dengan 3X. X sama dengan, kita buat sepertiga ini ke bentuk yang pangkat yang ke atas semua ya, yaitu kita ubah ke 3 min 1. Nah, ini jadinya kan dapat sudah sama ya, 3 dengan 3. Jadi pangkatnya boleh turun ke bawah karena udah sama. Sama dengan min 1. Ini untuk X1. Nah, untuk yang kedua, 3 pangkat X itu sama dengan 9 ya tadi ya. Kita buat 9 ke bentuk 3 pangkat ya. 3 pangkat 2, udah sama ya, sama-sama 3. Jadi pangkat 2 dulu, dapat X sama dengan 2. Sudah dapat X1, X2. Sekarang sesuai pertanyaannya, ini tanyain berapa nilai 3X1 kurang X2. Dengan syarat tadi X1-nya harus lebih besar ya tadi ya syaratnya. Jadi syaratnya X1 lebih besar dari X2. Jadi yang lebih besar itu 2 ya. Jadi kita ganti X1-nya 2, X2-nya ini 1. 6 tambah 1, hasilnya 7. Oke guys, gampang ya. Itu hasilnya. Nah, ini untuk soal-soal ekspon ini ya. Nanti kita masuk ke logaritma.
Dalam masuk logaritma, pertama kita harus ingat dulu sifat-sifat logaritma ya. Nah, ini logaritma ini cuma pengaplikasian dari sifat-sifatnya, jadi kita cuma ngerubah-rubah bentuk dari soal-soal logaritma. Jadi kalau udah bisa sifatnya, udah paham sifatnya, akan gampang mengerjakannya ya. Pertama, log A kali B itu bisa diurai, jadi log A tambah log B. Kita ambil contoh. Log 20 sama dengan berapa? Nah, log 20 bisa kita jabarin jadi log 2 kali log 2 kali 10 ya. Atau kita tulis log 2 tambah log 10. Log 10 berapa? 1 ya. Ini kelipatan. Log 10 itu 1, log 1 itu 2, jadi 3. Ini tinggal hitung tinggal 0 aja. Jadi log 1 tambah log 2. Apa ya? Itu sifat yang pertama. Kita masuk sifat yang kedua. Tadi kali, sekarang bagi. Nah, log A per B bisa kita jabarin ke log A dikurang ya. Ingat, kalau bagi dikurang log B. Kita ambil contoh log per 5. Bisa kita tulis X1 bagi log 5. Selanjutnya log A pangkat N bisa kita turunkan pangkatnya. Si N-nya bisa turun ke bawah. Itu di depannya ya. Jadi tinggal N kali log A. Sifat keempat, A log B bisa kita tulis log B dan log A. Jadi yang pangkat A-nya itu ditulis di bawah ya. Nah, ini boleh kita kasih angka di depan lognya itu dengan angka yang sama. Misalnya itu 100, boleh di dalam 100. Contoh 2 log log 6. Kita tulis log 6 bagi log 2. Nah, itu kita kasih angka di depan log itu angka 6. Jadi 6 log 6 itu 1 bagi dengan 6 log 2. Nah, ini bentuknya kan nanti kita dapat 1 per ya. Nah, kalau 1 per itu bisa kita hilangin satunya dengan dibalik posisi 2 dengan 6. Kita dapat 2 log 6.
samakan lagi dengan yang awal ya. 2 log 6 posisi pembalik-baliknya ya. Nah, ini biasanya nanti untuk soal-soal yang seperti ini ya. 3 log 5 sama dengan A. Kita disuruh cari berapa nilai dari logaritma yang lain. Misalnya kita cari yang ditanyain tentukan log dari 3 log 15. Ya, jadi kita harus mengubah bentuk ini ke bentuk yang 3 log 5 supaya kita bisa dapatkan hasilnya semuanya dalam bentuk variabel A. Salah satu metodenya bisa dengan kita uraikan log 15 dengan log 3 ya. Jadi kita taruh angka yang depan lognya itu angka 3. Kenapa? Soalnya biar kita bisa hilangkan 3 log 3-nya nanti ya. Nah, log 15-nya juga kita uraikan. Jadi log 5 kali 3. 3 log 3-nya kita hasilnya 1 ya. Nah, 3 log 5 kali 3 bisa diurai jadi 3 log 5 tambah 3 log 3. Nah, di sini kita bisa lihat 3 log 3 sama dengan 1 juga ya. Nah, tadi 3 log 5 sama dengan A. Jadi kita bisa tulis A tambah 1. Itu dia hasil-hasilnya. Oke. Nah, soal kelima. Sifat kelima. Sifat ya. Nah, ini A dipangkatin dengan bilangan log juga. Dipangkat dengan A log B. Jadi A log B itu berupa pangkat ya. Nah, ini kita lihat A dengan A-nya udah sama kan? Jadi bisa langsung kita tulis hasilnya B. Kita ambil contoh nih. Misalnya 2 dipangkatin dengan 2 log 6. Nah, 2-nya sama kan? Jadi tinggal kita tulis aja hasilnya itu yang belakangnya gitu. Nah, gimana kalau bentuknya belum sama? 2 dengan 2 itu belum sama. Misalnya nih kayak gini contohnya 4, 2 log 7. Nah, kita ingat lagi 4 itu kan kelipatan dari 2 ya. Jadi kita ubah dulu. 2 pangkat 2. Pangkat ini 2 log 7. Nah, ini kan udah sama ya, 2 dengan 2-nya ya. Jadi bisa kita turunin aja yang angka, pangkatnya dulu ya. Pangkat 2 dari 2-nya itu diturunin 2 kali dengan ekornya, itu 7. Ini dari yang belakang itu kan. Nah, dapat hasilnya 14. Sekarang kita masuk sifat ke S. A pangkat M dikali log B pangkat N
bisa kita sederhanakan, yaitu dengan memajukan si pangkat-pangkatnya. Jadi ditulis pangkat belakang dulu dibagi dengan pangkat yang di depannya. N bagi N. Nah, udah dapat pangkatnya, kita tinggal tulis logaritmanya, yaitu A log B-nya ya. Nah, kita ambil contoh. Sembilan log 27. Itu sederhananya berapa? Kita buat 9 ke bentuk 3 pangkat 2 dulu. Log 27 kita buat ke pangkat 3 pangkat 3. Nah, ini dapat pangkatnya masing-masing ya. Tinggal dibuat pangkat belakang lebih dulu, pangkat depan di belakang, di bawah. Oke, tinggal 3 per 2 kali 3 log 3. 3 log 3 kan sama dengan 1. Jadi tinggal 3 per 2. Dapat ya. Nah, sekarang yang ke G. Sifat G. A log B pangkat kali B log C itu sama dengan, kita lihat di sini, perhatikan B dengan B-nya ketemu ya, yang bawah, terus ketemu lagi yang atas. Nah, ini bisa kita sederhanain, tinggal tulis ujung sama ujungnya aja. Yang pangkat B itu dihilangkan, yang belakangnya B sama atasnya B kita hilangin. Jadi tinggal A log C. A itu yang depan tadi ya, tuh depannya ya, yang belakangnya. Ini log-nya bisa dihapus. Nah, ini kita udah ada beberapa soal logaritma. Contoh soal nomor 1 nih. 2 log 3 sama dengan A. 3 log 5 sama dengan D. Ditanyain 15 log 20 itu berapa? Kalau diubah ke A dengan B. Nah, sekarang kita coba cari nilai 15 log 20 ya. Kita jadi ingat dulu sifatnya. Logaritma yang ada A log B itu bisa kita tulis log B dibagi dengan log A. Nah, terus pangkat di depannya bisa kita kasih angka apa aja ya. Misalnya di sini kita pilih angkanya itu P. Atas P, bawah juga harus P ya. Kita masuk ke soalnya. Log 20 dibagi dengan log 15. Kita buat bentuknya ini supaya sama dengan yang diketahui tadi ya. Jadi kita ubah log 20-nya sama log 15-nya supaya muncul 2 log 3 sama 3 log 5. Jadi jawabannya nanti harus ada A dengan B ya. Log 15 itu kan gampang ya, jadi kita supaya muncul angka 3 sama 5 ya udah kita kaliin aja log 3 kali 5. Nanti biar muncul ada log 5-nya. Nah, yang atas log 20 itu kan 20 2 kali 2 kali 5 ya. 4 kali 5 kan 20 ya. Jadi kita bisa buat bentuknya atau bentuk sederhananya. Nah, sekarang angka yang depannya, kita pilih yang keberapa supaya muncul? Ya, angka 3 aja. Ya, ini biar muncul 3 log 5 sama 3 log 2-nya. Kita diam
dijabarin satu-satu. 3 log 2 tambah 3 log 2 ditambah dengan 3 log 5 dibagi, tidak dijabarin 3 log 3 tambah 3 log 5 ya. Sesuai sifat tadi kalau kali ditambah ya. Nah, kita lihat di sini tadi kan 3 log 2 ya, nggak ada ya di sini. Nah, jadi kita ubah dulu si A nya ini supaya muncul 3 log 2. Ingat, kalau dia dibalik posisinya, itu hasilnya itu juga harus dibalik, dibuat 1/4. Jadi 3 log 2 itu sama dengan 1/A ya, karena dibalik. Kita masukin nilainya 3 log 2 itu 1/A tambah 1/A tambah 3 log 5. 3 log 5 dari B ya, dibagi B yang 3 berapa? 1. Oke, tambah B lagi. Jadi kita dapat 2/A dijabarin ya, per A tambah 1/A tambah B bagi 1/B. Nah, ini kita sederhanain lagi bentuknya. Ingat penjumlahan bentuk pecahan, jadi kita kali silang. Misalnya nih, A per B ditambah C per D, itu bisa kita kali silang, jadinya AB tambah BC bagi dengan ujungnya B kali B. Jadi kita tulis 2 kali 1 2 ya, tambah A kali B bagi A, dibagi lagi 1 tambah tambah AB, kita gabungin bentuknya ya, bentuk A kali 1 tambah B. Tambah AB dibagi dengan, nah ini kita bisa jabarin lagi ya, A kali 1 tambah AB. Nah ini kalau misalnya tergantung pilihan nih ya, kalau misalnya pilihan nggak ada yang atas, ada yang bawah. Kalau udah ada yang atas, nggak perlu dijabarin lagi kayak di atas. Oke, gampang ya. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Nah, ini R log seperti pangkat 5, Q log pangkat 3, D log seperti. Kita ingat dulu sifat yang ada kesamaan antara ujung dengan ujungnya, itu kita sederhanain. Contoh tadi ingat A log B kali B log A, B log C, itu bisa kita tulis A log C. Kenapa? Soalnya B-nya bisa kita hapus. Jadi kalau B bawah, kemudian atas, variabel bawah, variabel atas yang ketemu dan itu sama, boleh kita coret aja. Ya, ini yang coret-coret itu jangan lagi ya, coret aja. Nah, dapatkan tadi A log C. Sekarang kita buat lagi soalnya, kita tulis dulu yang Q log R ya. Kenapa? Soalnya biar ketemu dengan R. Nah, di sini R-nya kan super R pangkat 3. Kita ingat dulu sifat eksponen tadi, yang kalau dia bentuk 1/A itu sama dengan ditulis A min 1, karena A itu pangkatnya 1. Nah, kalau R tinggal ditulis R min 3, jadi tinggal tambah min aja ya. Karena ini R bawahnya, di atasnya juga harus cari yang R depannya.
Dapat R log per P. Pangkat 5 berubah jadi P min 5. Nah, P ketemu P lagi kan? P log P min 1. Jadi biar ketemu P dengan P, A dengan L, kita tidak sederhanain lanjut. Nah, pangkatnya kita turunin dulu ya. Jadi D kita majuin depan, tinggal P log R dikali min 5 R log P, terus pangkat turunin min 1-nya tinggal P log P. Nah, semua nanti perkalian ini juga minimal kita bisa kalikan dulu ya, sebelum di depan. R dengan R, P dengan P, jadi kita bisa sederhanain. Ujung depan log ujung belakang. Hasilnya min 15 kali lebih itu 1 ya, min 15 kali 1 kali min 15. Oke, simpel ya. Kita masuk soal ke 3 ya sekarang. Nah, untuk ini kita ingat dulu sifat yang logaritma penjumlahan. Misalnya tadi log AB itu kan sama aja dengan log A tambah log B. Ya, jadi log yang atas itu kan sama tuh bentuknya dengan ya sifatnya. Jadi kita ubah lagi ke bentuk log AB-nya ya. Log X min 4 kali X plus 8 lebih kecil dari 2X plus 16. Itu dari log 2X plus 16. Nah, ini udah ada log sama log. Nah, jadi kita bisa sederhanakan. Kita kalikan dulu X min 4 dengan X plus 8. X kali X, 4 kali X, 8 kali X, terus terakhir 4 kali 8. Lognya kita coret, jadi tinggal yang X-nya aja ya. Jumlahin nilainya. 8 kurang 4X itu 4X, ini 32. Terus yang sebelah kanan pindahin ke kiri, jadi 2X min 16. Kita jumlahin angka dengan angka, variabel X dengan variabel X. 4X kurang 2X, itu jadi 2X. Ini 32 min 16, min 48. Itu dari 0. Jadi faktorin ya. Ini cari bilangan kalau dikali min 48, kalau jumlah itu 2, jumlah itu hasilnya 2. Berapa bilangannya? Ya, 8
8 ya. Cuman karena min, salah satunya harus kita negatifkan. Jadi jumlah harus sama dengan 2. 8 dengan 6. Ini belum ya, jadi harus negatifin dulu. 6-nya jadi min 6. 8 kurang 6 itu 2. Ini udah cocok. Ini enggak akarnya ya. Dari X1-nya, X tambah 8 sama dengan 0. X sama dengan min 8. X2, X sama 6 sama dengan 0. X sama dengan X2 sama dengan 6. Oke. Nah, ini karena lebih kecil dari 0, kita gambar dulu di garis bilangan. Nah, di antara min 8 dengan 6, kita cari angka yang paling gampang, yaitu 0. Nah, 0 ini kita substitusi ke persamaannya itu yang tadi X kuadrat tambah 2X min 48, lihat 0. Kalau betul, tandanya yang melalui 0 itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Kalau salah, tandanya yang di luar dari si 0 ya. Nah, min 28 lebih kecil dari 0, benar nggak? Benar ya, min 28 itu lebih kecil dari si 0. Jadi yang di tengah-tengah si 0 itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau salah, di luar dari kotak hijau itu ya, yang HP-nya ya. Ini bisa kita tulis X itu harus di antara min 8 sama X besar dari min 8 itu kecil